Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG 2025. Nama saya Saman, peserta UKPPG tahap 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya, pengampu mata pelajaran informatika dengan NIM 240010392522555225. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar ya, supaya materi hari ini bisa kalian pahami, ya, bisa kalian ingat dan bermanfaat untuk kalian, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang pimpin doa? Oh iya, silakan. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Gimana persiapan hari ini? Sudah siap belajar? Sudah ya? Oke, harus siap dong. Jangan sampai kalian datang dari rumah, ya kan, kemudian ke sekolah, kemudian pulang kembali tidak bawa ilmu apa-apa. Jadi persiapkan diri untuk belajar. Yang pertama kita lihat dari kebersihan, kemudian kesiapan kalian. Ada bawa buku semua ya? Oke. Nah, sebelum itu Bapak terlebih dahulu untuk cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Nggak ada? Ada, siapa? Bagus. Muhammad Bagus. Sakit kenapa Bagus? Sakit. Selain Bagus siapa lagi? Ada lagi yang tidak masuk? Semuanya masuk? Kecuali Bagus ya? Ya, kita doakan sama-sama supaya Bagus cepat diberi kesembuhan agar supaya bisa belajar kembali seperti biasa. Kemudian sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan jelaskan tujuan belajar kita hari ini. Jadi belajar itu harus ada tujuan. Ya. Tujuan belajar hari ini adalah, jadi kalian itu nanti akan Bapak perkenalkan dengan hardware, software, dan juga fungsi-fungsinya. Ya. Itu termasuk ke kategori apa? Masuknya ke sistem komputer. Ya. Bapak akan perkenalkan itu ke kalian. Dari mulai hardware, software, fungsinya, troubleshooting, kemudian juga sampai dengan perakitan komputer. Seperti kita lihat, sudah ada hardware atau alat-alat yang di depan kita ini. Nah, ini alat-alat ini nanti akan kalian rakit sampai dengan menjadi PC yang hidup normal. Mudah-mudahan normal. Kita berdoa saja ya. Mudah-mudahan kalian juga cepat mengerti itu. Ya. Ya. Jadi, sebelum saya membuka materi, Bapak akan memperlihatkan video animasi sistem komputer dari hasil rangkuman materi sistem komputer. Nah, perhatikan baik-baik. Dari animasi video ini, kalian poinnya apa saja catat, jangan lupa, diingat ya, apa yang sudah dijelaskan di dalam video animasi ini. Oke, sekarang saya play. Halo semuanya, apa kabar? Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai
baik. Tadi adalah video animasi seputar mata pelajaran informatika bagian elemen sistem komputer. Sebelum saya jelaskan kembali atau saya perjelas, kemudian kita perdalam, saya akan membekali kalian suatu format portofolio yang dimana nanti ketika kalian misal sudah mengerti apa yang saya sudah jelaskan, di sini ada pertanyaan ringkasan materi yang sudah kalian pahami, tulis di sana apa yang sudah kalian pahami dan lain sebagainya. Oke, baik, Bapak bagikan. Oke, supaya kita dalam pengerjaan atau dalam belajar ini lebih bersemangat, ya, Bapak pengen tes dulu semangatmu. Supaya belajar itu tidak ada ketegangan, ya nggak? Kalau belajar rileks, menyenangkan, kalian dalam mengerjakan sesuatu itu sangat mudah. Oke, Bapak tes dulu. Semangat pagi. Sangat semangat ya. Sebelum itu juga kita supaya menjiwai seorang nasionalisme, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional. Ada dirjennya? Ya, silakan. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Berdiri dulu semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 3, 2, 1. Garuda Pancasila. Tangan dong untuk semua dong. Oke, silakan duduk kembali. Jadi kalau silakan duduk. Kalau sudah rileks, enak kita untuk belajarnya itu ya, supaya tidak mumet palamu itu nanti ya. Oke, baik. Tadi ada suatu perkenalan materi seperti apa sih gambaran sistem komputer itu. Kalian sudah mulai mengenali gambarannya ya. Nah, nanti kita akan lebih perdalam lagi mengenai sistem komputer ini. Nah, di sini tujuannya itu kalian nanti mampu mengenali hardware dan software, kemudian merakit komputer, kemudian juga menganalisis troubleshooting yang ada di komputer itu apa aja, supaya kalian ketika mengalami permasalahan di komputer atau laptop nanti bisa menganalisis sendiri, memperbaiki sendiri. Oke. Ini salah beberapa komponen yang akan kita pelajari. Di antaranya ada pengertian, kemudian ada sistem komputernya, kemudian ada fungsi-fungsi, dan juga merakit komputer. Yang terakhir adalah kita harus tahu aplikasi apa saja sih yang dibutuhkan oleh user itu. Oke, kemudian ada di sini pertanyaan, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen. Apa yang dimaksud dengan elemen-elemen? Nah, di sini ada banyak sekali hardware. Di antaranya ada RAM, ya, ada hard disk, kemudian ada power supply, ada CD-ROM, ada motherboard, ada fan, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan elemen-elemen komputer, ya. Supaya apa? Supaya saling berinteraksi atau saling berhubungan, sehingga mampu melaksanakan proses input, proses, dan output data. Itu yang dimaksud.
komponen utama sistem komputer itu ada 3. Perangkat keras yang tadi disebutkan, perangkat lunak adalah suatu aplikasi, kemudian pengguna kita. Nah, di sini kita sebagai pengguna harus mengerti yang namanya perangkat keras apa saja, fungsinya apa. Kemudian perangkat lunak yang kita perlukan apa saja, kita sebagai pengguna. Jangan sampai kita pengguna hanya pengguna saja, tidak memahami sistem-sistem komputer yang lainnya. Kemudian perangkat keras, ya kita kenalan ke perangkat keras. Di sini ada motherboard. Nah, ini motherboard. Motherboard biasa kita orang itu tuh menyebutnya suatu papan sirkuit. Kenapa papan sirkuit ya? Karena tempatnya pertemuan antara beberapa elemen atau beberapa hardware. Di antaranya ada pennya apa? Pendingin. Di dalamnya itu ada prosesor. Prosesor kalau tidak ada pen, dia akan panas. 5 atau 10 menit kita nyalakan, kemudian dia akan panas mati kalau tidak ada pen. Itu fungsinya pen, ya. Kemudian selain pen, selain prosesor ada apa lagi? Untuk RAM. RAM itu mana ya? Ini RAM, ya. RAM nanti adanya di sini. Masuk ke sini. Kemudian ada hard disk. Hard disk juga sama melalui kabel SATA. Ya. Kemudian ada CD-ROM. CD-ROM juga sama melalui kabel SATA. Ya, terintegrasi dengan motherboard ini. Jadi motherboard itu papan sirkuit, ya. Papan sirkuit atau papan pertemuan antara elemen-elemen atau hardware komputer. Nah, fungsinya apa? CPU kita biasa menyebutnya itu adalah prosesor, otak dari komputer. Ya, otak komputer yang mengontrol semua aktivitas yang dilakukan oleh apa? Oleh siapa? Oleh brainware. Ya. Kemudian ada RAM. RAM itu adalah random access memory, yang dimana dia itu fungsinya hanya untuk penyimpanan sementara. Apa yang dimaksud dengan penyimpanan sementara? Baik, ini laptop Bapak nih, ya nggak? Lagi ke infocus, ke layar. Dia nggak mati dong, nggak bergerak juga, tidak berubah. Ketika Bapak edit juga, sebelum Bapak simpan, dia akan tetap tampil seperti ini. Karena apa? Masih tersimpan di memori ini. Kecuali tiba-tiba mati, belum disimpan, ya, listrik mati, proyek Bapak ini belum disimpan, dia akan hilang. Karena apa? Ya, dalam penyimpanan RAM ini dia hilang karena sifatnya sementara, belum saya simpan ketika mengerjakan suatu proyek, ya. Hard drive, apa yang dimaksud dengan ini? Hard drive ini, hard drive penyimpanan. Oke. Ada ini hard disk ini biasanya sekarang orang itu menggunakan SSD. Kenapa bisa SSD? Orang kebanyakan memakai sekarang karena prosesnya lebih cepat, ketahanannya lebih kuat dibanding dengan hard disk atau HDD. Ya, HDD untuk penyimpanan pertama data. Data itu ada apa? File, dokumen, foto, video dan lain sebagainya. Selain itu ada apa lagi? Hard drive ini atau hard disk ini dia menyimpan suatu program. Apa yang dimaksud dengan program? Ada program aplikasi, ada program website, ada program apa lagi? OS, sistem operasi. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Ada Windows 7, 8, 10 dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Paham? Di sini disimpannya nih, baik file atau program. Kemudian power supply. Power supply, hardware tanpa ada power supply dia tidak akan berguna. Karena apa? Yang mengalirkan atau menyediakan listrik itu power supply. Makanya langkah utama dalam merakit komputer adalah yang pertama, ya power supply terlebih dahulu. Dimasukkan kemana? Hard disk, kemudian kemana? Ke motherboard, kemudian ke fan. Ya, karena ini faktor utamanya ini. Tuh. Selanjutnya, oke. Nah, yang tadi Bapak sebutkan fan itu atau cooling system, dia untuk menjaga stabilitas prosesor supaya tidak panas. Kemudian komputer itu tidak overheat atau tidak mati. Motherboard tempat menghubungkan semua komponen komputer. Makanya Bapak sebutkan atau Bapak biasa menyebut adalah apa? Papan sirkuit karena tempat pertemuan. Perangkat lunak atau software. Di antaranya ada sistem operasi. Pak, apa bedanya sistem operasi dengan aplikasi perangkat lunak ini?
Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer termasuk Windows. Nah, itu adalah OS, Linux. Kemudian ada yang pakai Mac, ada nggak? Ada? Tidak ada. Nah, kemudian aplikasi. Apa bedanya aplikasi dengan sistem operasi? Aplikasi adalah program untuk apa? Program untuk tertugas seperti mengelola kata Microsoft, browser, game dan lain sebagainya. Itu aplikasi, namanya, beda dengan OS. OS itu sistem. Atau Windows itu adalah sistem. Nah, kalau Microsoft itu adalah aplikasi. Tahu bedanya antara sistem operasi dan aplikasi? Mengerti ya? Oke, kemudian cara kerja sistem komputer. Alat apa yang untuk input? Ada yang tahu? Apa? Mouse sama keyboard. Apalagi? Mouse, keyboard. Apalagi? Ini bisa nggak yang Bapak gunakan? Mikrofon, input juga, outputnya melalui sound, betul? Oke, seperti itu. Outputnya apa saja? Monitor, proyektor, itu output ya, perangkat output. Kemudian proses, apa yang dimaksud dengan proses? Perangkat apa? Apa CPU itu? Central Processing Unit, atau biasa disebut adalah prosesor. Oke. Penyimpanan, apa saja alat penyimpanan di dalam komputer? Hard disk. Apa? SSD, sama hard disk juga. Apalagi? Flash disk, apalagi? CD, ya, dan banyak yang lain, ya. Itu alat apa, cara kerjanya. Ini tujuannya. Jadi tujuan sistem komputer itu adalah mengelola data menjadi sistem informasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Kalian misalkan orang yang kerja di kantor, ya. Kemudian kamu menggunakan aplikasi Microsoft Word. Buatlah kalian tuh, jadilah surat, ya, itu menjadi suatu sumber informasi. Meningkatkan efisiensi kerja, ya, sangat efisien ketika kita menggunakan laptop atau komputer. Masa ya manual, kita manual, itu manual. Nah, di sini kita ada yang namanya Microsoft Excel, pengelola apa? Aplikasi pengolah angka, apa kata? Angka, ya. Kemudian membantu mengambil keputusan. Dan juga yang terakhir, mendukung otomatisasi tugas dan aktivitas manusia. Lebih simple, lebih fleksibel, lebih cepat ketika kita menggunakan komputer dalam bekerja. Tadi ini sudah dijelaskan fungsinya sistem operasi. Oke. Sistem operasi atau biasa disebut apa? Apa aja yang ada di sistem operasi? Apa aja tadi? Windows. Kemudian Mac OS, apalagi? Linux, ya, itu adalah sistem operasi. Jadi perangkat lunak utama yang mengelola seluruh sumber daya komputer, termasuk hardware, software, serta mengatur interaksi antara pengguna dan komputer. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, kalau misalkan tidak ada aplikasi komputer, ya tidak bisa apa-apa. Sama halnya, ya, brandware juga sama. Kemudian tanpa ada brandware, ya, sistem operasi dan juga apa namanya? Apa satu lagi? Tidak juga berguna kalau tanpa ada brandware, tidak pernah dipakai, gitu ya. Jadi saling berkaitan. Nah, contoh dari sistem operasi. OS itu adalah sistem operasi. Yang pertama Windows, ya. Ada Windows 7, 8, 10, 11, kemudian ada Linux, ada Mac, kemudian Android, dan juga iOS. Ada yang menggunakan iOS? Ada? Yang HP-nya iPhone? Ada? Ada. Jangan angkat tangan, ntar sombong kamu. Oke, ya, ini adalah contoh dari OS, sistem operasi. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada?
mengenai apa perangkat keras, aplikasi atau sistem komputer yang lainnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalian bagi 4 kelompok sudah. Oke. Di antara 4 kelompok itu, kira-kira siapa yang ketertarikan materi merakit komputer? Bisa? Yang tadi langkah-langkahnya bisa? Oke, kalau bisa berapa orang? 1, 2, 3, 4, 8 orang. Sepertinya 10 atau 15 menit selesai. Oke, laksanakan. Kemudian yang 3 kelompok, kira-kira kalian ketertarikan ingin membahas atau mendalami materi, elemen materi yang mana? Yang ini yang mana? Ya? Sistem operasi. Oke, baik. Kelompok berapa? 3 ya. Kelompok 3 sistem informasi. Kemudian ini kelompok, kamu tertarik ingin mendalami materi yang mana? Sistem komputer. Oke, sebelah sana kelompok 2 ingin mendalami materi apa? Hardware. Oke, jadi apa menjelaskan hardware dan fungsinya begitu? Oke. Silakan diskusi. Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan. Sambil kalian diskusi, ya portofolio yang tadi Bapak bagikan sambil diisi. Diisi per orang, kemudian silakan diskusi. Setelah itu apa yang perlu kalian sampaikan? Merakit komputer, kalau sampai berhasil, sampai menyala komputer, berarti kalian berhasil merakitnya itu. Minimal jadi IT support sudah bisa. Ya, sambil diisi. Ini ringkasan materi ada di belakang sini. Nah, ringkasan materi. Yang kedua apa? Ada di sampingnya sini. LKPD diisi. Ini ringkasan materi, diisinya sebelah sini. Ya. Yang mana tadi? Yang ini. Ini isinya di sini. Nah, ringkasan materi. Nah, kemudian yang ini B ada di sebelahnya. Sini. Nah, tinggal diisi aja. Oke, kelompok 1 berhasil. Oke, keren. Oh, kurang 1 ya. Cetar, tunggu ini dulu. Oke, hidup ya. Tuh, berhasil. Sudah hidup ke Windows. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah perangkat lunak khusus yang digunakan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh pengguna, dan membantu pengguna melakukan pekerjaan tertentu sebagai mengetik, menggambar, atau menghitung atau bermain game. Dan aplikasi hanya bisa berjalan di atas sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari kesatuan elemen-elemen komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk melaksanakan proses input, proses, dan output data. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Kita harus mengerti tentang kenapa sih komputer itu harus tersistem dengan 3 hal itu. Yang pertama apa? Hardware, kedua software, karena saling berkaitan, saling membutuhkan. Ya, hardware kurang lebihnya ada 7 standarnya. Pertama, motherboard, kedua, hard disk, ketiga, RAM, keempat, heatsink, kelima, prosesor, keenam, power supply, ketujuh, apalagi CD room. Mesinnya hidup, jadi laptop itu ketika dinyalakan mesinnya nyala tapi tidak tampil ke monitor. Kira-kira apa penyebabnya? Terutama Windows 10 ke atas atau Windows 8 ke atas, 8, 10 dan yang lainnya. Karena begini, biasanya kalian ketika shutdown mematikan, layar sudah mati tapi lampu power masih hidup, kamu sudah tutup itu laptop. Beberapa kali kamu lakukan itu, terjadilah seperti itu. Ketika dinyalakan, ya tidak tampil ke monitor. Tes semangatnya, masih semangat atau tidak? Selamat pagi. Ya kita ice breaking dulu lah supaya fresh. Tanah airku, come on. Yuk Rijina mana? 3, 2, 1. Oke, silakan duduk kembali. Oke, demikian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Bapak pesan kepada kalian, tolong pelajari kembali, perdalam kembali. Ya. Soalnya 3 elemen ini sangat penting bagi kita sebagai pengguna. Minimal mengerti penggunaan, kemudian perbaikan dan juga sistem. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekali lagi, Bapak pengen tes semangatmu. Selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.